Selamat sore Sobat K. Serangan jantung itu bisa menimpa siapa saja dan tidak memandang usia. Kalau mengutip dari siloamhospitals.com, fakta menunjukkan sebanyak 20% orang yang mengalami serangan jantung masih berusia kurang dari 40 tahun. Jadi apa penyebab kaum muda ini bisa terserang penyakit jantung yang biasanya orang-orang bilang kalau penyakit jantung itu akan menyerang orang-orang yang sudah dewasa, sudah lanjut usia. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan jantung sejak dini? Nah, nanti kita akan berbagi informasi seputar menjaga kesehatan jantung pada usia muda, selengkapnya dalam BTS, berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Senang sekali kali ini di studio kita sudah kehadiran Dr. Elvan Mulyono, SPJ PVHK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals Jember, dan Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Elvan, Mas Ikin. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kabar baik ya semuanya? Baik. Siap. Ini sudah masuk musim penghujan sepertinya. Iya. Gimana di Siloam? Hawa-hawanya enak di sana. Dingin sih ya. Dokter Elvan ngomong-ngomong masih rutin lari ya dok ya? Oh, rutin lari masih. Kemarin ikutan mungkin event di Lipo itu fun run gitu? Fun run ikutan pasti. Ikut juga ya, ikutan. wah luar biasa. Jadi menjaga kesehatan jantung juga dengan lari ya dok ya? Wow. Nah Sobat K, silakan kalau hari ini kita membahas seputar bagaimana menjaga kesehatan jantung pada usia muda. Kalau kamu pengen konsultasi langsung dengan Dr. Elvan, Sobat K bisa WhatsApp nih ke 0811 378 1029. Sampai jam 5 sore, BTS juga bisa kamu saksikan langsung di YouTube channel KI Radio Jember. Dan untuk tayangan-tayangan yang mungkin udah kelewatan, nggak usah khawatir, bisa disimak kembali di YouTube KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Kita ke ini dulu dokter, mengetahui bagian-bagian jantung ya. Silakan. Oke, jadi ya, Sobat K, jadi bicara tentang jantung ini, jadi ini sebenarnya barang organ tubuh yang kecil sebenarnya ya, yang menguasai seluruh tubuh kita, tapi dia sangat penting ya untuk kehidupan kita seperti itu. Jadi kalau bicara bagian-bagian jantung kita itu, jantung itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu dia terdiri dari otot. Jadi otot jantung. Tujuan dengan otot ini dia tujuannya untuk memompa. Nah, tujuan untuk memompa supaya dia bisa memompa, maka dia butuh salurannya. Nah, itu yang disebut sebagai saluran pembuluh darahnya, yang sering kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Itu salurannya. Terus yang ketiga, jantung supaya bisa berkontraksi, dia membutuhkan listrik. Nah, jadi ada PLN-nya nih. Jadi jantung juga punya PLN. Nah, PLN itulah yang bisa menghidupkan kondisi dari jantung kita. Nah, terus kemudian di bagian dalamnya pun kita memiliki jantung itu ada katup. Jadi ada katup yang seperti pintu. Jadi buka tutup untuk mengalir. Jadi kalau seperti pump itu, pompa air itu, jadi air masuk keluar itu ada sekatnya, ada pintunya supaya dia tidak kembali ketika memompa keluar seperti itu. Nah, ya, gitu. Itu adalah bagian-bagian dari jantung. Ya, itu bagian di jantung. sebelah mana posisi dok? Jantung itu berada di sebelah kiri kita. Jadi sebelah kiri, okay. Jadi kalau ada sesuatu di sebelah kiri kita, nah itu biasanya ya keluhannya? Salah satunya ya keluhannya nyeri dada, biasanya di sebelah kiri. Itu biasanya masalahnya selalu di daerah area sebelah kiri seperti itu. Baik. Fungsinya nih untuk apa saja dok? Nah, fungsinya, jadi bicara tadi fungsi tadi itu kita analogikan itu seperti pompa air. Jadi ketika pompa airnya itu bermasalah, maka di rumah kita nggak bisa cuci, mandi pun itu. Jantung ini adalah memompa seluruh pembuluh aliran darah kita menuju ke saluran-saluran ke seluruh organ tubuh kita. Jadi dengan demikian seluruh organ kita menjadi lebih hidup seperti itu. Oke, makanya sangat penting untuk menjaga fungsi jantung ini ya dok Ya, ya. benar. Bahkan mulai dari kecil, sejak dini kita harus terus menjaga kesehatan nih Sobat K. Ya. Jadi nggak ada salahnya Sobat K untuk selalu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ya Mas ya. Benar banget. Dan kebetulan buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatannya, terutama medical check up, silakan. Karena kebetulan di Siloam Hospital Jember sekarang lagi ada promo nih yang bisa digunakan oleh para Sobat K untuk memeriksakan kesehatannya seperti itu. Terutama untuk screening jantung. Oke. Kebetulan di Siloam Hospital Jember sekarang lagi ada promo sekitar 20%. Jadi Sobat K yang ingin melakukan screening jantung bisa booking melalui aplikasi My Siloam.
Nah, silakan langsung di-download ya di Play Store maupun App Store-nya aplikasi My Siloam untuk bisa terus mendapatkan promo dan layanan-layanan menarik nih dari Siloam Hospitals Jember tanpa perlu antri dong, Mas. Iya, benar banget. Siap, itu dia Sobat K. Harus selalu kita jaga dengan baik karena nanti dia akan memompa darah nih, juga menentukan ini ya siklus dalam ini ya kesehatan tubuh kita Iya, juga benar. ya, dokter. Jadi seperti apa nih, Dok? Ciri-ciri jantung yang sehat itu? Nah, bicara ciri-ciri jantung yang sehat itu, yang pertama kita punya tekanan darah yang normal nih. Jadi tekanan darah normal itu berapa? Ya kurang lebih 120/80. Kemudian kita memiliki nadi atau denyut jantung kita. Denyut jantung kita itu kurang lebih di 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian pernafasan kita yang normal, kemudian tubuh yang fit, ya itu salah satu ciri jantung yang kurang lebihnya sehat. Nah, menjadi pertanyaan lagi ini, apakah ciri orang pasti ketika ciri jantung itu sudah terpenuhi semua pasti sehat semua? Pasti sehat. Nah, itulah maka pentingnya kita mengetahui untuk pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa jantung kita sehat. Tuh kadang-kadang kita tuh merasa sehat seperti itu. Jadi jantung kita, oh kita punya tensi yang bagus, denyut jantung kita bagus, semuanya pernafasan kita bagus, badan kita fit semuanya. Pada akhirnya, oh ternyata kok masih kena jantung, nah seperti itu. Nah oleh karena itu diperlukan tadi Mas Ikin tadi cerita tentang perlunya screening seperti itu. Screening untuk mengetahui permasalahan ya, Dok ya. Memastikan karena tidak selalu dari ciri-ciri tadi yang kita rasa baik itu masih mungkin ada indikasi-indikasi suatu gejala ya. Nah ini langsung ada pertanyaan yang masuk nih, Dok. Kebetulan dari Ibu Ani ya, Ibu Ani ini bilang gini, Dok. Ini kalau putra saya itu gampang ngos-ngosan, dokter. Nah ini usianya mulai dari 5 tahun. Sekarang udah 7 tahun itu masih sering ngos-ngosan. Nah itu apakah menjadi salah satu ciri dari penyakit jantung ya, Dok, pada anak-anak? Oke, jadi bicara jantung itu memang penyakit jantung itu cukup luas ya. Jadi cukup banyak. Jadi bukan hanya bicara tentang yang orang umum bisa katakan adalah jantung koroner. Nah, bukan hanya itu aja, kita punya penyakit gangguan aritmia atau gangguan kelistrikan, berdebar contohnya. Terus yang ketiga, kita juga punya penyakit jantung akibat dari bawaan. Jadi artinya bisa aja itu bawaan dari lahir. Nah, kalau menjadi pertanyaan tadi itu Bu Ani tadi bilang anaknya 5 sampai 7 tahun ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan ini harus kita tahu nih, ngos-ngosan karena apa? Yang pertama kita harus screening nih, apakah si anak ini sudah terscreening dengan baik. Contohnya mencari tahu apakah ada masalah jantung yang dibawa sejak lahir. Contohnya jantung bawaan itu contohnya bocor jantung, contohnya seperti itu. Apakah pasti? Belum tentu, makanya kita harus periksa. Terus yang kedua, biasa usia-usia segini bisa aja ngos-ngosan, nggak pernah olahraga nih, karena yang zaman sekarang nih anak-anak ini lebih memilih untuk mager ya, lebih nyaman di HP terus, jadi nggak pernah olahraga, nggak pernah aktivitas pun, orang nggak pernah aktivitas pun pasti ngos-ngosan. Ketika seluruh olahraga atau seluruh aktivitas yang lebih berat sedikit itu agak ngos-ngosan. Jangan-jangan hanya karena itu saja, jadi kurang aktivitas saja seperti itu. Jadi tetap screening dulu ya. Screening dulu untuk memastikan seperti itu. Siap, langsung aja ya Ibu ya, langsung datang ke Siloam Hospitals atau bisa booking dulu lewat aplikasi My Siloam di Play Store maupun App Store-nya. Nanti kita akan lanjut lagi Sobat K membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan jantung sejak usia muda, karena ini penting sekali nih. Jantung adalah salah satu urat nadi kehidupan juga ya, bisa dibilang ya, Dok ya. Dan nanti juga akan ada banyak sekali informasi dari Mas Ikin mengenai informasi-informasi menarik dari Siloam Hospitals Jember.
Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Jangan lupa Sobat K, mumpung masih sehat atau mumpung sekarang masih merasa dalam keadaan baik-baik aja, itu adalah waktunya untuk terus rutin melakukan medical check up. Soalnya kita kan nggak ada yang tahu nih kondisi tubuh kita fit, sepertinya nggak ada masalah, tapi bisa jadi jantungnya ada sesuatu ya dok Oke, ya. ya. Itu yang perlu dikhawatirkan. Jangan sampai ketika kondisi sudah mulai kronis atau mungkin mulai melalui, kalau istilah cancer kan stadium-stadium Ya. itu ya, sudah tahap-tahap seperti itu baru kita datang ke layanan kesehatan. Ini kan mungkin akan harus memerlukan berbagai penanganan. Jadi sekarang saatnya Sobat K, hari ini pun bisa langsung ya Mas ya. Iya, bisa, silakan. Datang langsung. Termasuk kalau mungkin ada di antara kita yang tiba-tiba nih mengalami kondisi gawat darurat nih Iya. Mas. Nah ini kita harus diarahkan kemana nih sebaiknya? Oke, ketika Sobat K mengalami dalam kondisi kegawat daruratan ya, jadi jangan khawatir, jangan panik terutama ya, karena kalau panik itu biasanya kan pikiran itu, oh bingung, aku Iya, mau kemana bingung gitu ya, Mas, ya. Jadi ketika Sobat K dalam posisi atau dalam keadaan kegawat daruratan, Sobat K bisa langsung menghubungi di nomor emergency Siloam Hospital Jember. Karena untuk layanan emergency Siloam Hospital Jember ini sudah terbuka 24 jam gitu, dan untuk nomor dari emergency Siloam Jember di 0331 2861 911. Boleh Seperti diulang itu. ya Mas ya? 0331 2861 911 itu untuk Daerah Jember. emergensinya. Iya, benar. Emergensinya Siloam Hospital Jember, dan jangan khawatir, di Siloam Hospital Jember sendiri itu untuk penjemputan ambulans Iya. tidak dipungut biaya untuk radius 10 km dari Siloam Jember. Oke, Gitu. Jadi silakan menghubungi di nomor tersebut tadi untuk layanan emergensi di Siloam Hospital Jember. Tentunya nggak usah khawatir kalau udah seperti ini ya, apapun masalah kesehatan yang dialami, percayakan saja Sobat K pada Siloam Hospitals Jember. Iya, Layanan benar emergency langsung harus di save ya Mas ya. Iya, benar banget. Kontaknya. Dan yang menjadi salah satu pembeda juga Mas Iksan, bahwa di ambulans Siloam Hospital Jember ini, di dalam ambulansnya ini peralatannya sangat lengkap. Oke. Iya, jadi biasanya itu memang istilahnya itu orang-orang mengartikannya rumah sakit berjalan. Itu ambulansnya di Siloam Jember, karena memang tujuannya adalah ketika ambulans itu menjemput pasien Iya. di perjalanan atau di rumah. Jadi di perjalanan menuju Siloam itu nanti juga ada penanganan yang dilakukan oleh perawat maupun Tim dokter medisnya, umumnya. Iya, benar banget. Oke. Gitu. Jadi tidak harus menunggu Menunggu sampai di rumah sakit. Siloam dulu ya. Jadi di perjalanan itu juga Segera dilakukan penanganan ya Mas ya. juga. Iya, Luar benar. biasa. Kembali lagi ke pembahasan kita Sobat K, bagaimana menjaga kesehatan jantung nih sejak usia muda. Silakan kalau ada yang pengen dikonsultasikan dengan Dr. Elvan sore hari ini, langsung ya WhatsApp ke 0811 378 1029. Tadi sempat di-spill nih dok gejala-gejala pada Ya. penyakit jantung. Mungkin boleh diulang lagi nih, Oke, takut ada jadi yang kelewatan. kalau berbicara dengan masalah gejala jantung nih, jadi gejala jantung yang paling sering, penyebab paling sering memang penyakitnya adalah penyakit jantung koroner, yang orang bilang serangan jantung. Nah, gimana rasanya? Rasanya biasanya sih nyeri dadanya itu karakternya adalah nyeri dadanya tertekan nih. Jadi nyeri dada yang selalu orang bilang tuh tertindih dia. Jadi seperti ada batu berat di dada, di mana rasa nyerinya itu tidak bisa ditunjuk dalam satu titik dia biasanya. Jadi dia nggak bisa satu titik, dia biasanya di seluruh lapang dada. Jadi merasakan rasa tertindih di seluruh lapang dada, disertai penjalaran ke lengan kiri atau ke leher, ke rahang, biasanya itu rasa nyeri, kemudian disertai dengan keringat dingin, kemudian seperti itu. Jadi luar biasa sakitnya biasanya seperti itu. Nah, bisa tembus ke belakang juga, ke punggung belakang seperti itu. Itu salah satu ciri khas dari nyeri dada yang tipikal. Jadi nyeri dada yang masalah dari jantung. Tapi kalau yang atipikal itu yang tidak khas itu seperti nyeri dadanya seperti tertusuk ya. Orang bilang itu cekit-cekit tuh. Jadi kayak tertusuk-tusuk. Nah, terus bisa ditunjuk dalam satu titik. Nah, itu biasanya itu bukan dari jantung biasanya, bisa dari otot seperti itu. Cuma memang kita harus memastikan sebenarnya meskipun dia nyeri dadanya apapun bentuk nyeri dadanya, kita pastikan kita perlu screening, yang paling penting itu. Biar juga nanti dapat penanganan yang lebih tepat ya dok Oke, ya. setuju. Kalau dengan screening itu. Nah ini kan masalah kesehatan jantung bisa dialami oleh orang usia muda Oke. dok. Ini berbedakah yang dialami juga oleh orang dewasa? Oke, jadi
tadi seperti dikatakan tadi ada beberapa hal yang kita bagi sebenarnya sih under 40 ya, sebenarnya di bawah 40 tahun itu rata-rata kita dibagi lagi tuh nanti. Jadi biasanya kalau rata-rata 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas itu biasanya masalah jantung biasanya berhubungan paling sering adalah masalah dari jantung koroner, jadi penyumbatan ya, orang bilang penyumbatan itu yang paling sering terjadi. Nah itu yang terjadi pada usia muda. Nah bukan sering sebenarnya, akhir-akhir ini akan menjadi lebih sering dibandingkan beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi biasanya itu dikatakan di atas 40 tahun, tetapi sekarang ini itu paling sering nyeri dada, serangan jantung itu terjadi di bawah 40 tahun, sekitar antara 30 sampai 40 tahun. Jadi yang paling sering saya dapatkan itu beberapa ya, sebenarnya beberapa itu di usia paling muda saya mendapatkan di usia 26. 26 itu paling muda serangan, seharusnya tidak terjadi seharusnya, cuma itu bisa terjadi ya. Kenapa nanti kita bisa bicarakan tentang resikonya. Kemudian di usia paling sering juga di usia 38 atau 39. Nah, contohnya beberapa hari yang lalu saya dapatkan pasien serangan jantung pun itu di usia 39. Ya, itu saya seperti itu. Jadi artinya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau berbicara lebih mudah lagi itu masuk di dalam penyakit jantung, bisa juga penyakit yang saya tadi katakan tadi, yang saya spill tadi, jantung bawaan ya, pada anak-anak, usia anak-anak mungkin ya itu bisa terjadi jantung yang disebut bocor jantung. Jadi jantung kongenital bawaan dari lahir itu pun bisa terjadi, terutama pada usia muda, biasanya usia 5 tahun sampai 10 tahun, kemudian baru merasakan ada sesuatu nih. Nah, baru kita screening seperti itu. Nah, itu. Baik. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit jantung pada usia muda nih, Dok, biasanya penyebabnya apa? Karena gaya hidup atau mungkin satu hal tertentu? Jadi tadi dikatakan selain jantung koroner atau penyumbatan, itu ada juga nih masalah penyakit jantung itu karena aritmia, biasanya gangguan kelistrikan nih. Ini juga sering terjadi nih pada usia muda nih, gangguan irama namanya. Nah, kalau dikatakan apakah penyebab dari usia muda seperti ini, jadi usia muda itu kita harus lebih lihat lagi dari faktor resiko. Jadi kalau bicara tentang jantung, kita harus bicara tentang faktor resiko. Nah, resiko apa yang bisa menyebabkan jantung? Nah, faktor resiko itu ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi contohnya genetik nih, gen nih. Terus orang laki-laki nih. Nah, itu tidak bisa diganti tuh gennya. Nah, yang bermasalah adalah yang seharusnya bisa kita hindari adalah faktor resikonya. Nah, resikonya itu apa aja? Contohnya resiko merokok. Nah, itu paling fatal sebenarnya, paling sering terjadi karena resiko rokok, kemudian obesitas ya, terus kemudian stres, kemudian mungkin pola hidup yang nggak teratur ya, pola makan. Nah, itu yang sangat berhubungan dengan resiko jantung. Ditambah dengan penyebab penyakit lain, contohnya ada darah tingginya, ada kencing manisnya, itu akan jauh lebih bermasalah seperti itu. Berarti saling terkoneksi. Iya, terkoneksi dengan penyakit bawaan itu tadi. Benar. Dan gaya hidup nih yang utamanya juga. Gaya hidup paling sering terjadi. Kita jangan mager-mageran ya Mas ya. terus ya. Tapi enak kalau di kantornya Mas Ikin kan bisa naik tangga bolak-balik gitu nggak sih Mas? Ya bisa. Dari lantai. Kalau yang tempat kerja saya kan di lantai 12 masih. Oh iya. Tapi lumayan ya. Dari lantai bawah naik turun. Iya, lumayan. Tapi itu bisa ya Dok ya sebagai pola untuk kita menjaga ini kesehatan jantung kita ya Dok? Ya itu salah satu untuk mencegah jantung ya. Karena resiko itu kita harus kendalikan gitu. Jadi ada beberapa orang punya gennya nih, contohnya gennya ada genetiknya jantung nih, keluarganya jantung. Nah, yang harus kita lakukan apakah pasti jantungan juga nanti suatu hari nanti? Ya tidak, tapi kita kendalikan faktor resikonya, karena yang menyebabkan masalah itu di faktor resikonya nantinya. Gitu suatu hari nanti seperti itu. Oke, faktor resiko seperti yang tadi udah disampaikan dokter juga ya. Setuju. Mulai dari mungkin dari gaya hidupnya dia juga ya. Kemudian bawaan, genetik. Kalau genetik ini dia cenderung cukup tinggi kah Dok untuk probabilitasnya nih Dok? Kalau genetik cukup tinggi. Jadi terutama pada kalau
terutama pada laki-laki nih, Iya. biasanya sih lebih tinggi gitu dibandingkan wanita seperti itu. Ada penyebabnya mungkin, Dok? Nah, kalau Kenapa? penyebabnya sih laki-laki pertama stresnya lebih jauh lebih tinggi. Nah, Wah, jadi stresor yang tinggi itu menyebabkan denyut jantung kita semakin lebih lebih terpacu terus gitu Iya. ya. Terus kemudian laki-laki ada faktor resiko contohnya masih merokok juga. Nah, itu penyebab juga mendukung terjadi jantung. Yang kedua, kalau pada wanita kenapa kok lebih rendah? Sebenarnya sih wanita punya hormon estrogen nih. Jadi dia hormon estrogen itu menyebabkan elastisitas pembuluh darahnya itu menjadi jauh lebih baik dibanding laki-laki karena ada hormon estrogen lebih tinggi. Tapi ketika dia postmenopause, dia menjadi setara. Jadi angka kejadian jantung setara dengan laki-laki seperti Oke. itu. Karena hormon estrogen itu Iya, tadi sudah ya berkurang. Jadi sudah lebih berkurang ya. Wah, bersyukur nih ya wanita ya, perempuan ya. Tapi dengan itu semua tetap harus jaga dong gaya Iya. hidupnya, tetap dijaga karena tetap ada kemungkinan besar Ada, juga risiko ya. ada selalu. Risiko akan selalu ada, baik itu pria maupun wanita. Bisa jadi karena pria ini ya Mas ya, kepala keluarga kan ya, stres ya. Mikirin duit ya. Istri minta jatah duit ya, jajan dan lain sebagainya, akhirnya wah Iya. bebannya kepala keluarga nih, benar-benar. Baik, kita ke yang sudah masuk di WhatsApp 0811 378 1029. Ini yang ini dari Bima. Pengen mengucapkan terima kasih banyak ke Siloam Hospitals dan jajaran dokter spesialis jantung. Ayah saya pernah kena serangan jantung, dibawa ke UGD dan dirawat hingga terselamatkan. Pelayanannya baik sekali, dokternya sigap menolong ayah saya. Sekali lagi terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, dengan senang hati. Iya dong, ini salah satu ini juga testimoni langsung Iya, ya, benar. live ya. Terus ada juga Pak Jaya Karsi, bagaimana cara mengenali sejak dini terkait gejala serangan jantung? Mungkin tadi kan sudah dibahas nih, boleh di-spill sedikit lagi mungkin. Oke, jadi kalau gejala dini selalu tadi pasti ada klinisnya, ada simptomnya, ada gejalanya. Gejalanya yaitu salah satunya disertai dengan nyeri dada, contohnya sesak napas, ngos-ngosan. Kok saya dulu bisa jalan jauh sekarang jadi lebih pendek ya. Nah, itu kita harus mencurigai ya, belum tentu, tapi kita harus mencurigai. Nah, yang paling penting adalah untuk deteksi dini selalu kita punya di Siloam ini alat-alat yang cukup mumpuni ya untuk men-screening, untuk memastikan apakah ini adalah masalah jantung atau tidak. Kenapa? Karena dalam mendiagnosa suatu penyakit jantung kita nggak bisa langsung nembak nih, jadi langsung oh ini masalah pasti jantung. Bukan, tidak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya sih masalah jantung ini menjadi momok nih sebenarnya di masyarakat ini menjadi momok. Waduh, ketika orang ini sakit jantung berarti waduh kayak dunia ini sudah runtuh semua nih. Waduh sudah kacau semua. Waduh, saya pasti begini, saya pasti begitu. Nah, oleh karena itu maka kita untuk bilang soal jantung maka kita harus memastikan. Jadi kita punya rekam jantung, kita punya treadmill test, kita punya USG jantung, kita punya CT scan itu untuk memastikan semuanya sampai diagnosa itu tertegakkan seperti itu. Karena tidak mudah untuk berbicara tentang jantung kepada orang awam, ke masyarakat umum kalau itu tidak didasari oleh data seperti itu. Iya Itu sih. penting. Memang orang-orang ketika sudah mendapatkan diagnos atau mungkin merasa itu mereka mengalami tanda-tanda gejala jantung, udah ngerasa ketakutan ya dok Iya, ya. benar. Nah, makanya itu kan jadi faktor resiko jadinya. Ketakutan, stres terus gitu. Stres akhirnya semakin mendukung juga ya. Jadi bermasalah. Tadi nggak ada Siap. masalah jadi masalah. Oke, ini mumpung lagi tanggal muda, tapi jangan stres-stres lah ya, karena habis tanggal 25 kemarin. Dinikmati dulu lah hidup, meskipun mungkin ada cicilan dan lain sebagainya yang harus tetap dipenuhi. Nanti kita akan kembali lagi Sobat K. Tentunya Sobat K masih bisa terus konsultasi seputar masalah kesehatan jantung. Untuknya umumnya pada usia muda, silakan bisa WhatsApp ke 0811 378 1029.
Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Tentunya sore hari ini kita masih mengulas tentang menjaga kesehatan jantung pada usia muda bersama Dr. Elvan Mulyono, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals Jember. Nah, di bulan ini kalau nggak salah ada momentum yang peringatan ini ya Mas ya, Hari Jantung. Iya, Oh, benar oke. banget. Yang jatuh di tanggal 29 September 2024 pastinya Iya, ya. iya. Dan itu diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Nah, ini jadi momentum buat masyarakat lebih aware ya Mas Iya, ya. benar. Menjaga kesehatan jantung ya. Dari sini juga pasti dari Siloam Hospitals nih pasti banyak banget nih layanan unggulan Mas Iya. untuk mereka yang mungkin mengalami masalah pada kesehatan jantung. Apa nih Mas yang ditawarkan nih Mas? Oke, berbicara mengenai fasilitas unggulan ya, terutama yang ada di Siloam Hospital Jember, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Elvan tadi ya, bahwa ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk memeriksakan atau mendeteksi adanya penyakit jantung sendiri di Siloam Hospital Jember. Salah satunya kalau di Siloam Hospital Jember di radiologi ya, kebetulan radiologi kita juga menjadi salah satu layanan unggulan juga. Ada yang namanya alat CT scan, Mas Iksan. Jadi CT scan di Siloam Hospital Jember ini jenisnya tipenya itu 64 slice gitu. Ini juga menjadi salah satu pembeda dari Siloam Hospital Jember dengan rumah sakit lainnya seperti itu. Karena kalau istilahnya istilah mudahnya itu seperti ini. Kalau di Siloam Hospital Jember CT scan-nya ini kan 64 slice gitu. Jadi ketika ada kue kemudian dimasukkan tusuk gigi atau jarum misalnya. Nah, ketika kue tersebut dibelah menjadi 64, maka semakin banyak potongan tersebut akan mudah terdeteksi atau mudah terdeteksi jenis penyakit yang ada di dalamnya seperti itu. Karena kalau di rumah sakit lain itu untuk CT scan-nya itu masih belum sampai di 64 slice seperti itu Mas Iksan. Wah, luar biasa. Jadi 64 slice kita bayangkan kalau kue kita potong sebanyak 64 kan maka tipis-tipis Iya, banget makin tipis jadi banget maka dong. itu bisa Kelihatan mempermudah pori-porinya itu ya. sangat kelihatan banget gitu. Oke, siap. Jadi sekali lagi Sobat K, mumpung kita masih dalam keadaan baik-baik saja, terus lakukan screening, terus lakukan medical check up, itu semua bagaimanapun itu demi menjaga kesehatan tubuh kita. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk, Dr. Elvan. Oke, baik. Ini di WhatsApp kita. Yang pertama, sebentar. Ini dari dokter, saya pernah mengalami sakit di dada kiri, tapi di atas puting, terus naik ke otot rahang sampai keringat dingin dan hampir pingsan. Apakah ini termasuk penyakit jantung? Yang saya rasa itu nyerinya nusuk dan narik-narik. Dari Pak Tris Bara. Oke, Pak Tris ya. Iya. Oke, ya selamat sore Pak Tris. Jadi saya nggak tahu nih usianya berapa nih. Pertama usia, dari segi usia kita perlu perhatikan ketika itu usianya jauh lebih muda dengan nyeri dada. Kalau dari nyerinya ini memang jelas ini atipikal. Jadi tidak khas untuk jantung. Jadi nyerinya itu tertusuk ya. Jadi nyeri yang tertusuk, yang sampai tembus itu tertusuk tajam. Nah itu biasanya nyeri-nyeri karena otot, biasanya seperti ketarik-tarik. Nah itu biasanya nyeri otot aja, otot luar saja, itu bukan otot di jantungnya, tetapi itu adalah otot di luarnya. Nah kalau ini Pak Tris ini contohnya usianya nih di atas 40 tahun, maka yang perlu dilakukan adalah tetap lakukan screening. Setidaknya kita lakukan rekaman jantung. Jadi untuk memastikan apakah itu nyeri dari jantung atau tidak. Karena nyeri otot juga kalau seperti tertusuk kayak kram otot nih. Iya. Kalau kram otot gitu ya kita bisa sampai sakit sekali, sampai keringat dingin pun itu bisa terjadi karena ototnya kram karena saking sakitnya seperti itu. Jadi maka yang harus dilakukan adalah kita lakukan screening. Kalau itu di atas usia 40 tahun, tapi kalau mau usianya contohnya 20 tahun mungkin kita tidak berpikir ke arah jantung untuk hal yang seperti ini. Biasanya lebih ke arah otot luar aja. Luarnya. Oke, sudah terjawab ya, tapi mungkin lebih nyaman lagi bisa langsung screening ya Pak Tris Bara ya ke Siloam Hospitals Jember. Lanjut lagi pertanyaan dari Chelsea. Kalau Chelsea ini bertanya, dokter kalau semisal tangan kita mudah berkeringat nih, tapi saya dulu pernah melakukan pemeriksaan jantung saya normal, tapi ada banyak orang yang bilang ketika tangan berkeringat itu adalah indikasi gejala jantung yang lemah. Itu bagaimana dokter? Oke, jadi itu selalu menjadi pertanyaan dari bertahun-tahun, itu pertanyaan yang selalu ada ya. Jadi selalu berkeringat tangan. Jadi itu mitosnya jadinya
Jadi bukan fakta jadinya. Jadi itu sebuah mitos. Jadi berkeringat tangan itu tidak semua orang punya kelenjar keringat di tangan telapak tangan. Jadi biasanya itu adalah gen. Berarti biasanya itu orang tua kita itu membawa sifat dia ada kelenjar keringat di tangannya. Jadi selalu basah, apalagi ketika panik itu makin basah tangannya. Apakah itu berhubungan dengan jantung? Saya berani pastikan itu tidak berhubungan, sangat tidak berhubungan dengan jantung. Masalah kalau keringat di tangan. Jadi tidak perlu khawatir tentang tangan yang basah itu. Itu hanya biasanya genetik, jadi biasanya sih bawaan dari lahir, bawaan dari orang tua, biasanya ada yang sama, biasanya yang seperti itu juga. Kelenjar keringat ya? Ya, kelenjar keringat ada di tangan kita, di telapak, di kaki kita tuh selalu tidak ada, tapi ada beberapa orang yang ada seperti itu. Nah, itu aja, jadi nggak usah khawatir. Masih jadi mitos sebenarnya ya? Iya, selalu ya mitosnya. Iya, bertahun-tahun ya sulit dipatahkan. Jantung. Nah ini dokter, tadi kan dokter sempat menyinggung jantung bocor nih dok. Iya. Kalau untuk kondisi jantung bocor yang dialami sejak usia dini ini masih bisa nggak disembuhkan? Jadi gini Sobat K, jadi jantung bocor biasanya adalah jantung yang dibawa dari kehamilan nih. Jadi yang seharusnya dia menutup spontan, menutup sempurna ketika dia di dalam janin, nah ketika dia terlahirkan itu belum menutup. Jadi dia ada celah. Nah, beberapa celah itu jadi ada beberapa penyakit sebenarnya. Jadi namanya itu bermacam-macam sebenarnya. Jadi masalah penyakit jantung kongenital atau bawaan ini sebenarnya sih ada beberapa macam ya. Ada namanya di ASD, VSD, PDA. Nah, mungkin orang awam belum mengenal hal ini. Nah, tapi ketika itu ada jantung bocor, jangan khawatir karena semua ada solusinya sebenarnya. Jadi ketika itu jantung bocor, contohnya pada bayi nih usia 1 bulan atau 2 bulan ditemukan dengan jantung bocor. Gimana cara tahunya? Tahunya kita biasanya ke dokter jantung, maka kita akan lakukan namanya USG jantung, namanya ekokardiografi. Di silam juga ada alatnya untuk memastikan apakah benar bocor atau tidak. Nah, ketika itu bocor, kita harus tahu ukurannya berapa bocornya. Jadi bocornya itu ukurannya berapa. Kalau ukurannya kecil, biasanya kita tunggu sampai usia 5 tahun. Biasanya itu bisa menutup dengan spontan. Seperti itu. Jadi menutup sempurna. Dengan cara apa? Kita observasi selalu dengan USG jantung, kita observasi setiap tahun, kita lihat nih apakah semakin kecil atau tidak. Nah, kalau itu tidak menutup, contohnya atau celahnya itu bocornya itu cukup besar, maka yang kita lakukan ada 2 hal. Kita dengan cara koreksi dengan cara apa? Dengan cara menutup. Ya, sebenarnya kita bisa tutup ya dengan cara operasi. Sebenarnya ada yang operasi yang ada yang operasi bedah jantung, jadi yang dibuka benar, terus kemudian kita tutup. Ada juga yang invasif tapi lebih ringan sebenarnya. Jadi seperti di kateter, kemudian kita tutup celahnya seperti itu. Jadi intinya ada solusi sebenarnya untuk anak-anak dengan masalah dengan jantung bocor seperti itu. Orang dewasa juga bisa kemungkinan ya dok? Orang dewasa biasanya kalau bilang jantung bocor biasanya dia terbawa terus tidak terdeteksi dari usia dini, ya. Kemudian dia bisa pada usia dewasa baru ketahuan, itu pun bisa terjadi seperti itu. Itu apa karena dari gaya hidupnya dia ya dok ya? Kalau gaya hidup ini tidak berhubungan sebenarnya karena kongenital, karena bawaan berarti ini ikut turunannya dari orang tuanya, keluarga atau riwayat dari kehamilannya mungkin ya. Jadi kehamilannya contohnya harus screening kehamilan kayak tukso seperti itu. Jadi kita screening apakah ada masalah enggak seperti itu. Screening lab apakah ada infeksi pada saat kehamilan. Nah, itu harus kita gali semuanya. Makanya ingat nih Mas, waktu yang kita bahas soal screening kehamilan dengan dokter Objin ya waktu itu. Benar. Lupa dokter siapa waktu itu ya? Dokter Jevi. Nah, dengan dokter Jevi itu kan juga sempat ya disinggung ya. Kalau memang dari ibu hamilnya juga harus dilihat ya. Ini bayinya kesehatannya seperti apa ya untuk mencegah terjadinya penyakit salah satunya jantung bocor ini. Itu dia sobat, kayak screening sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung kita. Terus mungkin ada ini dok, orang-orang yang mengalami masalah pada jantungnya, pantangan atau gaya hidup yang harus mereka lakukan. Jadi kalau bicara sudah mengalami nih. Intinya kalau Sobat K semuanya ada orang tua contohnya ya, orang tua kita
pernah sakit jantung, ada sakit jantung, sebenarnya sih jangan perlu khawatir gitu. Jadi kalau sudah ada terdeteksi saya sakit jantung, maka tidak semuanya runtuh dunia ini kan seperti itu. Jadi yang harus ada adalah kita pertama harus menerima, oh kita ada masalah jantung, oke kita ada masalah jantung, maka kita hindari faktor resiko. Jadi ketika kita punya sakit jantung, maka resiko-risiko, contohnya yang dulu kita merokok, kita hentikan rokoknya, kemudian pola hidup, pola makan, kita jaga olahraga dengan teratur, di berapa lama olahraga itu, yaitu sekitar 4-5 kali per minggu ya, 30 menit sampai 1 jam untuk olahraganya, seperti itu. Jadi mencegah, kalau bicara tentang yang sudah kena, berarti kita harus bicara tentang resiko, pola hidupnya harus diatur ya. Harus diatur lagi. Ada pertanyaan lanjutan dari Chelsea tadi, dokter untuk penyakit jantung ini apakah bisa sampai melebar menjadi kanker ya? Oke, kalau kanker tidak ya. Jadi ada beberapa hal, memang kita punya penyakit jantung pun itu ada yang namanya tumor di jantung nih. Tapi dia tumbuh, jadi ada tumbuh daging yang terdapat di dalam ruangan jantung. Ada itu kasusnya. Tapi kalau menjadi kanker itu tidak. Tidak. Jadi kanker jantung gitu, tidak seperti itu. Jadi itu. Tapi metastase atau penjalarannya, contohnya nih kanker paru nih, menjalar ke arah mendesak paru, itu mungkin saja terjadi seperti itu. Dan tumor itu kan berbeda, jadi dengan kanker jangan disamakan. Ya. Sudah pernah kita bahas juga sebenarnya, Sobat K. Jadi bisa ditonton di BTS yang episode sebelumnya. Tapi untuk treatment bagi penderita penyakit jantung ini bisa dilakukan di rumah nggak, Dok? Kalau mau treatment penyakit nih, kalau sudah ada penyakit, maka yang treatmentnya, contohnya nih, kita punya keluarga jantung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu ketika seseorang ada nyeri dada, jangan buat panik. Keluarga tidak boleh buat panik sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah jangan buat panik. Kenapa? Karena kepanikan itu menyebabkan kekuatan pompa jantung semakin cepat tuh. Detakannya semakin cepat. Ketika detakan semakin cepat, aliran darah yang ke jantung, sedangkan aliran ke darah jantung itu terhambat. Jadi alirannya nggak maksimal, semakin nyeri dada akhirnya pasiennya. Jadi lebih tenang. Tetap call ya, call emergency ya. Tadi dikatakan Mas Ikin tadi, katakan kita Siloam ini cukup sigap ya. Jadi kami tim dokter jantung juga sigap ketika ada pasien serangan jantung. Jadi karena penanganan jantung ini memang emergency. Jadi dia kejar-kejaran dengan nyawa seperti itu kalau orang bilang seperti itu. Nah, terus yang ketiga, biasanya kalau orang penyakit jantung itu kita selalu menyelipkan obat nih. Ada obat yang selalu kita bawa, kita kasih untuk taruh di bawah lidah biasanya. Tapi khusus untuk orang-orang yang sakit jantung ya, bukan orang-orang biasa kita taruh bawah lidah. Nah, tapi yang udah penyakit jantung kita lakukan itu. Terus yang selanjutnya juga kita nih ada juga sekarang sudah banyak dipublikasikan ke masyarakat tentang bantuan hidup dasar. Jadi ketika ada pasien orang pingsan atau apa, maka kita harus cek nadi kita di leher. Kemudian ketika nadi itu tidak teraba, maka kita bisa lakukan yang bisa kita katakan pijat jantung. Nah itu sudah sering kita sosialisasikan ya tentang itu gitu. Jadi itu jantung. Untuk ini ya penanganan lebih awal. Jadi kita pijat jantungnya supaya ini gitu. Nanti setelah itu baru sambil menunggu emergency ini ya. Benar. Lakukan emergency call, juga bisa melakukan penanganan seperti itu. Benar. Sobat K. Nah itu dia ya beberapa yang sudah kita bahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia muda. Kalau masih ada yang pengen dikonsultasikan silahkan dengan dokter sore hari ini bisa WhatsApp ke 0811 378 1029. Mungkin kalau di luar kesempatan ini bisa ketemu di jam berapa aja nih Mas ya untuk jadwalnya Dokter Elvan? Oke, kebetulan untuk Dokter Elvan sendiri praktek di Siloam Hospital Jember bisa diperhatikan juga ya, dan Sobat K sebenarnya juga bisa cek langsung di Instagram Siloam Jember. Di situ ada jadwal praktek Dokter Elvan itu hari Senin, Rabu dan Jumat ada 3 sesi. Yang sesi pertama dari jam 7 sampai jam 9, kemudian sesi 2-nya dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, kemudian di sesi 3-nya di jam 17.00 sampai 19.00. Nah, untuk hari Selasa dan Kamis beliau praktik 2 sesi.
Sesi pertama jam 7 sampai jam 9, kemudian sesi 2-nya di jam 13 sampai jam 3 sore atau 15.00. Dan di hari Sabtunya di jam 12 sampai jam 14.00. Oke, itu Gitu. dia. Kalau kelewatan sedikit bisa cek ke Instagram atau lewat aplikasi My Silawam. Satu sesi lagi nanti kita akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung. Pastikan tetap di BTS.
Baik, terima kasih Sobat K masih menyimak BTS berbagi tips sehat. Selain bisa dengerin lewat streaming, bisa juga nonton di YouTube channel K Radio Jember. Kalau mungkin ketinggalan episode-episode sebelumnya, langsung ditonton kembali. Boleh di YouTube K Radio maupun di Siloam Hospitals Jember juga tersedia. Silahkan pilih salah satu Sobat K. Dan untuk mengetahui jadwal-jadwal dokter, tadi udah di-spill oleh Mas Ikin, itu bisa dicek di Instagram ya Mas ya, iya, dan Siloam di aplikasi My Siloam. Dan satu lagi yang nggak boleh kelewatan adalah nomor CS nih Mas. Iya, Kan benar-benar. berubah ya nomornya ya. Iya, Nah, benar. Jadi untuk nomor customer service di Siloam Hospital Jember sekarang berubah menjadi 0821 3281 7574. Oke, siap. Nah ini kita langsung ke mitos dan fakta. Tadi memang mungkin ada yang sudah terjawab ya dokter. Iya, benar. Tapi karena ini sudah masuk sesi yang terakhir, siapa tahu tadi ada yang kelewatan, kita akan ulas kembali sedikit. Ada 6 ini dok. Yang Oke. pertama, pria lebih beresiko mengidap penyakit jantung. Ya, benar. Jadi Fakta pria ya. lebih beresiko ya. Seperti tadi yang dikatakan tadi, memang pria karena faktor stresornya tinggi, kemudian hormon estrogennya tidak seperti wanita, jadi pada akhirnya pria itu jauh lebih beresiko, dan juga beresiko karena lebih banyak mengambil resiko di posisi perokok. Nah, itu seperti itu pola hidup. Nah, mungkin ya seperti itu yang menyebabkan laki-laki lebih sering. Lebih beresiko. Ya, lebih beresiko. Baik. Yang kedua, nyeri dada pasti disebabkan oleh penyakit jantung ini dokter. Oke, nyeri dada seperti yang tadi dikatakan lagi kembali bahwa nyeri dada itu ada dua. Jadi nyeri dada ada yang tipikal tadi dibilang nyeri dadanya tertekan, kemudian yang ada yang atipikal. Jadi apakah pasti nyeri dada itu bermasalah pada jantung? Itu tidak ya, tidak selalu adalah itu masalah dari jantung. Oleh karena itu diperlukan tadi dikatakan perlu screening lebih jauh untuk mendeteksi secara dini. Baik. Yang ketiga, faktor genetik penyakit jantung bisa dihindari dengan modifikasi gaya hidup dok. Oke, benar itu ya. Jadi genetik itu gen akan terus mengikuti. Jadi gen orang tua akan terus mengikuti, tetapi dengan modifikasi pola hidup kita, resiko-risiko kita, kendalikan semua, itu akan menjadi kita akan lebih baik, jantung kita akan lebih sehat seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan kan keturunan kita lebih sehat juga ya Iya, dok, oke, akhirnya gitu. ya. Lanjut, stres bisa mempengaruhi masalah kesehatan pada jantung. Oke, tadi dikatakan udah beberapa kali dikatakan bahwa memang stresor itu akan menyebabkan masalah pada jantung. Tapi yang disebutkan stres yang seperti apa? Jadi contohnya stres yang itu berurutan, jadi yang tiap hari ya stres terus gitu, jadi enggak berakhir gitu. Stresnya seperti itu ya menurut saya. Jadi pada akhirnya ya pada suatu hari nanti mungkin akan bermasalah gitu, seperti itu. Baik. Yang berikutnya Sobat K, angioplasti membantu mengembalikan fungsi jantung. Oke, jadi angioplasti itu, jadi definisi dari angioplasti itu orang awam tuh yang selalu bilang itu pasang ring jantung. Nah itu angioplasti artinya. Jadi ketika pasien itu serangan jantung, maka tindakan yang kita lakukan ketika ada sumbatan itu, maka kita akan dilakukan pemasangan ring. Jadi contohnya itu kita seperti saluran air nih, jadi selokan, kemudian tanahnya, salah satu sisi tanahnya itu contohnya pada suatu titik dia selalu menutupi saluran itu. Pada akhirnya kita harus berikan supaya tanah itu tidak jatuh lagi, akhirnya kita berikan gorong-gorong nih. Yeah. Jadi yang seperti gorong-gorong yang semen bulat itu, nah kita taruh di sana dengan tujuan apa? Supaya tanahnya tidak menutupi saluran. Nah, sama halnya dengan pasang ring, ya seperti itu. Jadi kita buat kayak selongsong, jadi kita lebarkan pembuluh darah yang sempit itu dengan tujuan supaya pembuluh darah yang sempit itu meregang sehingga alirannya deras kembali. Ketika aliran deras itu akan menyebabkan kontraksi jantung itu akan menjadi jauh lebih baik seperti itu. Harus sering kontrol nggak dok setelah kita melakukan pemasangan ring? Oh, jadi gini, pemasangan ring itu adalah salah satu solusi. Jadi ketika itu pasang ring, itu kehidupan kita akan jauh lebih baik. Jadi artinya apa? Pertama, serangan jantung tidak akan terjadi. Yang kedua, itu kita akan mencegah adanya yang disebut sebagai orang gagal jantung. Apa ciri gagal jantung? Contohnya orang itu sesak, jadi dikit-dikit sesak, jadi jalan 5 meter sudah nggak kuat, kaki bengkak, nah seperti itu. Ya itu bisa menyebabkan jatuh ke sana.
jatuh ke posisi gagal jantung. Oleh karena itu kita hindari dengan cara apa? Ketika itu ada sumbatan, maka kita lakukan pemasangan ring seperti itu. Itu akan jauh lebih baik gitu. Nah, setelah pasang ring nih, apakah tidak boleh aktivitas? Malah ketika pasang ring sudah baik semua, malah aktivitas itu dianjurkan kita lakukan gitu. Apapun yang kita lakukan itu tidak terlalu masalah pada akhirnya begitu. Baik. Ya. Yang terakhir, perokok pasif rentan terkena masalah kesehatan pada jantung. Oke, ya benar itu ya. Jadi kalau perokok pasif itu lebih rentan. Berapa kali? Dia 4 kali lipat dibandingkan perokok aktif. Kenapa? Karena kalau perokok aktif itu dia punya, pada waktu merokok dia masih ada filter nih. Tapi sedangkan perokok pasif, dia asapnya itu kita menghirup dengan tidak ada filter. Pada akhirnya itu jauh lebih beresiko sebenarnya. Jadi yang terpapar bukan sesekali, tapi yang terpapar yang terus menerus ya, definisinya seperti itu. Bukan karena kita di ruangan ada orang merokok terus kita kabur gitu ya, enggak juga gitu. Tapi yang terpapar terus menerus itu akan menyebabkan ada masalah pada suatu hari nanti. Bisa iya, bisa tidak pada akhirnya gitu. Dimulai dari orang-orang sekitar kita ya dok ya, Nah jangan itu sampai ya kita sering terpapar ya. ya akhirnya. jangan sering terpapar gitu. Ya, nah itu dia Sobat K, mitos dan fakta yang sudah dijawab oleh Dr. Elvan. Nah sebelum kita ke conclusion, mungkin ada informasi lagi nih Mas Ikin? Oke, informasi ya buat Sobat K. Jadi buat Sobat K yang ingin memeriksakan screening jantung, jadi tadi kan sudah sempat dijelaskan banyak ya sama Dr. Elvan terkait dengan gejala-gejalanya dan lain sebagainya itu. Jadi kebetulan saat ini di Siloam Hospital Jember lagi ada promo nih tentang screening jantung itu sendiri gitu, dan potongannya sebanyak 20%. Itu Sobat K bisa dapatkan melalui aplikasi My Siloam. Jadi buat Sobat K yang masih belum mempunyai aplikasi My Siloam, bisa langsung download di App Store maupun di Play Store seperti itu. Dan ketika Sobat K lagi dalam keadaan kegawat daruratan, jangan panik, langsung saja hubungi di emergency Siloam Hospital Jember di nomor 0331 2861 911. Dan untuk ambulans Siloam Jember tanpa dipungut biaya ya, itu maksimal 10 km dari Siloam Hospital Jember. Siap. Mungkin ada conclusion dari Dr. Elvan. Oke, jadi conclusionnya, jadi tanggal 29 September ini ada hari jantung. Jadi untuk mengingatkan kita kembali. Jadi kalau tema yang tahun ini tentang temanya tuh ayo bergerak untuk kesehatan jantung kita. Jadi itu jadi jantung itu adalah suatu organ yang penting untuk kehidupan kita. Jadi kita harus lebih aware, intinya conclusionnya lebih aware dengan cara apa? Kita kendalikan faktor risiko. Faktor risiko itu apa? Yaitu salah satunya yaitu merokok, jaga pola makan, pola hidup, kemudian olahraga rutin, tidur yang cukup, kemudian menghindari stresor yang lebih tinggi. Nah itu cara salah satunya untuk mencegah adanya suatu masalah dari jantung. Nah, kalau sudah sakit jantung, tidak perlu takut, semuanya segala sesuatunya ada solusinya. Jadi kita obati, itu akan lebih baik kualitas hidup seseorang gitu. Oke, terima kasih banyak Dr. Elvan Mulyono dan Mas Ikin ya selaku Marketing Communication. Silakan Sobat K untuk terus lakukan screening, dan Sobat K bisa nanti konsultasi juga lebih lanjut dengan Dr. Elvan Mulyono SPJP VHK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospital Jember, menyesuaikan dengan jadwal nanti. Dan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Dr. Elvan dan Mas Ikin ya, untuk terus memberikan edukasi atau insight tentang kesehatan kepada Sobat K. Sampai jumpa Sobat K, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat sore. Oke.